何？お前はもう死んでいる。Oke guys, sesuai judulnya, di video ini kita akan membahas berbagai macam entity atau entitas yang ada di backrooms. Buat kalian yang bertanya apa itu backrooms, itu semua udah saya jelaskan di video sebelum-sebelumnya ya guys. Jadi kalian cek dulu biar ngerti apa itu backrooms. Entitas yang ada di backrooms ini memang asli dari backrooms, bukan dari dunia nyata yang kita tempati. Jadi tempat tinggal mereka memang di backrooms, walaupun banyak kesamaan dengan makhluk serupa di dunia nyata. Entitas ini maksudnya adalah sekumpulan makhluk atau benda hidup yang berada di backrooms. Sebagian dari mereka ada yang bersahabat dan tidak berbahaya, tapi sebagian dari mereka juga ada yang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan orang-orang yang berada di backrooms. Semua entitas ini punya sifat dan keunikan yang berbeda-beda. Ada yang pura-pura nakut-nakutin orang padahal kalau dikejar dia takut sendiri. Ada juga yang sukanya sembunyi, memang dia takut sama manusia guys. Tapi ada juga yang memang menargetkan semua manusia yang dilihatnya. Semua entitas ini tercatat di organisasi MEG atau MEG berdasarkan hasil pencarian atau penemuan dan pengalaman oleh saksi mata. Jadi sebagian ada gambarnya, sebagian ada yang berupa ilustrasi atau sekedar coret-coretan, dan ada yang sulit digambarkan atau sulit dideskripsikan sehingga tidak ada gambarnya sama sekali guys dari para entity ini. Entitas ini juga punya kelasnya masing-masing guys. Kelas ini maksudnya seperti tingkat bahaya dari entitas tersebut. Kalau di SCP kan ada Ceph, Euclid, Keter, dan seterusnya. Nah kalau di backrooms ini entitasnya dari kelas 0 sampai kelas 7. Kelas 0 itu entitasnya sangat aman, tidak ada ancaman sama sekali. Kelas 1 itu entitasnya dia cukup jinak tapi terkadang agresif dan bisa menyerang orang-orang, walaupun hanya menimbulkan luka yang tidak fatal. Kelas 2 entitasnya bisa terpancing agresif jika melihat orang dan bisa membuat orang cedera. Kelas 3 entitasnya agresif tapi sebenarnya dia makhluk lemah. Kelas 4 ini entitasnya agresif dan cukup berbahaya. Kelas 5 entitasnya agresif, berbahaya, sebisa mungkin kalian hindari jika bertemu entitas kelas 5. Karena biasanya kalau dia sudah mengejar targetnya dia nggak mau lepas. Kelas 6 entitasnya sangat-sangat berbahaya guys, bisa mengakibatkan luka fatal atau bahkan tewas jika diserang oleh entitas kelas 6. Kelas 7 itu entitasnya mythological, jadi untuk menggambarkan entitas yang belum diketahui secara pasti. Nah sekarang langsung aja kita bahas entitas atau entity yang ada di backrooms. Entity 1. Sebenarnya entity ini tidak ada datanya guys di organisasi MEG. Datanya dikosongkan, entah kenapa sih juga nggak tahu ya. Ada yang bilang entity 1 itu adalah manusia yang lahir dan hidup di alam backrooms. Ada yang bilang juga entity 1 itu adalah makhluk pencipta backrooms. Nanti di video lain mungkin akan saya jelaskan siapa pencipta backrooms dan kenapa backrooms ini diciptakan. Makanya pantengin terus channel Fritz Baskara ini guys. Tunggu terus video-video dari saya ya guys. Entity 2, Windows. Kelas 1. Windows kalau diartikan memang jendela, tapi sebetulnya bukan jendelanya yang difokuskan, melainkan makhluk bayangan yang ada di balik jendela. Biasanya dia muncul di hampir semua jendela yang ada di backroom, walaupun dia hanya entitas kelas 1. Tapi sebaiknya di dalam backrooms kalian jangan dekati jendela-jendela yang ada di backrooms, apalagi ngintip-ngintip dari jendela itu. Nanti kalian bisa di jump scare sama makhluk itu guys. Entity 3, The Smiler, kelas 4. The Smiler ini makhluk yang tinggal di dalam kegelapan, tubuhnya seperti bayangan. Kalau di kegelapan yang kelihatan menyala itu adalah senyuman mulutnya dan matanya. Kalau dia udah tersenyum kayak gitu ke kalian, berarti dia udah siap mengejar kalian. Tapi tenang aja guys, kalian tinggal balik liatin dia dan senyumin aja dia. Nanti dia nggak bakal berani ngejar kalian. The Smiler senang sekali tinggal di tempat-tempat yang tidak ada cahaya di dalam backrooms. Karena kelemahan dari The Smiler ini adalah cahaya guys. Entity 3,5, The Frowner, kelas 2. Ciri-cirinya mirip dengan The Smiler, hanya saja dia nggak memperlihatkan ekspresi tersenyum, melainkan dia cemberut atau sedih gitu guys ekspresinya. Menurut info, The Frowner ini jumlahnya semakin sedikit guys, karena mereka juga dihabisi oleh para Smiler.
Jadi udah lumayan langka dan hampir punah nih si Frowner ini ya guys. Karena mereka juga tidak mengincar manusia guys, dia takut sama manusia. Entity 4, Death Moths, kelas 4. Ini adalah salah satu monster yang menakutkan di dalam backrooms. Ukurannya biasanya besar dan dia banyak ditemui di area backrooms yang berukuran luas. Menurut info, sarang dari Death Moths ini ada di backrooms level 5, yaitu merupakan sebuah hotel tua yang sangat menyeramkan. Death Moths biasanya sangat agresif ketika mencari mangsa untuk makanan anak-anaknya. Dan tentu saja makanannya adalah semua makhluk hidup yang dilihat olehnya. Entity 5, Clumps, kelas 5. Clumps adalah sekumpulan tangan dan kaki yang bentuknya mirip sekali dengan tangan dan kaki manusia. Biasanya dia berada di ruangan sempit seperti saluran udara atau saluran pembuangan air. Clumps ini sering menjebak korbannya yang masuk di dalam saluran sempit. Lalu dia menangkapnya, melilitnya hingga korbannya tidak bisa selamat. Jumlah Clumps lumayan banyak, jadi sebaiknya kalian hindari lubang-lubang saluran udara atau saluran air yang kecil dan sempit yang ada di backrooms. Entity 6, Dullers, kelas 4. Bisa dibilang Dullers ini adalah entitas yang paling banyak tersebar di semua level. Dullers adalah sebuah makhluk aneh yang anatomi atau bentuk tubuhnya itu mirip manusia. Dia berdiri dengan 2 kaki dan memiliki 2 tangan. Walaupun tubuhnya tidak jelas bentuknya ya, karena sekilas kelihatannya seperti bayangan hitam aja. Dullers paling senang mengejar orang-orang yang ketakutan di dalam backrooms. Padahal kalau kita bertindak sok berani gitu ya sama si Dullers, dia bakalan takut sama kita guys. Justru si Dullers ini yang bakalan lari ngelihat kita. Entity 7, The Finny, kelas 7. The Finny ini bentuknya menyerupai burung legenda atau burung mitos, yaitu burung phoenix. Burung ini bisa terbang bebas dan menembus semua level yang ada di backrooms. Burung ini dikabarkan beberapa kali sempat menolong orang yang terjebak di backrooms. Dia juga dikabarkan pernah menyerang entity jahat yang mau menyerang manusia. Belum pernah ada laporan kalau burung ini menyerang atau mencelakai manusia. Jadi banyak yang menyebut kalau The Finny ini adalah malaikat penyelamat yang ada di dalam backrooms. Penampakan The Finny ini sangat jarang karena jumlahnya pun gak diketahui guys. Menurut informasi, hanya ada satu burung ini yang berkeliaran dari level ke level di backrooms. Entity 8, Hounds, kelas 4. Hounds ini juga merupakan entitas yang banyak ditemui di level-level yang ada di backrooms. Karena memang jumlahnya cukup banyak dari Hounds ini. Hounds merupakan makhluk yang bentuk tubuhnya seperti manusia, tapi sifat dan tingkah lakunya mirip seperti hewan anjing. Dia merangkak dengan keempat tangan dan kakinya dan suka mengejar orang-orang yang dia lihat. Hounds selalu sembunyi di dalam kegelapan, jadi belum ada yang bisa melihat secara jelas bentuk muka dari entitas ini. Entity 9, Facelings, kelas 2 sampai kelas 5. Facelings di backrooms ini memang benar-benar seperti manusia normal. Seluruh bentuk tubuhnya dan tingkah lakunya mirip sekali dengan manusia biasa. Hanya saja Faceling ini tidak memiliki wajah guys. Walaupun tidak memiliki wajah, dia tetap bisa berbicara dan bisa melihat. Memang sungguh aneh ya. Banyak orang yang tertipu oleh wujud Facelings. Dikirain dari jauh dia ketemu manusia. Pas dideketin ternyata nggak ada wajahnya. Sama seperti sifatnya manusia, Facelings ini berbeda-beda juga sifatnya guys. Ada yang baik, ada yang jahat, dan ada yang sangat-sangat jahat. Yang paling jahat adalah Facelings yang berwujud wanita muda yang memakai pakaian warna serba putih. Kalau di dunia kita mirip si Mbak Kunti ya guys. Nah, Facelings jenis ini yang paling sering mengejar dan menyerang manusia. Tapi tenang aja, kalau kalian beruntung bertemu Facelings yang baik, dia bakalan bantuin kalian apapun yang kalian butuhkan. Facelings ini ada di hampir semua level yang ada di backrooms. Entity 10, Skin Stealers, kelas 5. Entitas yang satu ini wujudnya seperti manusia, berdiri dengan kedua kaki dan memiliki 2 tangan. Tubuhnya kalau diperhatikan seperti tumpukan kulit-kulit yang menempel di sebuah tubuh gitu. Jadi warna pucat gitu tubuhnya guys. Entitas Skin Stealer ini merupakan pemburu yang pantang menyerah, karena dia akan terus mengejar sampai mendapatkan targetnya. Target utamanya tentu saja manusia. Dia hanya memakan dagingnya, sementara kulit dari targetnya itu ditempelkan di tubuhnya lagi. Makanya dia dinamakan Skin Stealers, karena dia itu pencuri kulit. Skin Stealers ini jumlahnya lumayan langka guys, dan biasanya dia bisa ditemukan di 4 level pertama dari backrooms.
Entity 11, Six Arms, kelas 4. Entitas ini wujudnya menyerupai manusia, tapi dia memiliki lebih dari 10 lengan, dan lengan-lengan itu sangat-sangat tajam. Kenapa dia dinamakan Six Arms, padahal lengannya ada lebih dari 6? Jadi ini semacam dark jokes gitu ya guys namanya dia. Entitas ini dinamakan Six Arms karena orang yang menghitungnya baru sempat menghitung sampai 6. Dia nggak bakalan sempet hitung lengan lainnya karena keburu disikat duluan sama entitas ini guys. Jadi baru ngitung sampai 6 lengan, orangnya udah keburu nggak selamat guys, diserang sama Six Arms. Dengan kata lain, kalau kalian berjumpa langsung dengan makhluk ini, kemungkinan besar kalian nggak akan selamat guys. Six Arms ini jumlahnya lumayan banyak dan biasanya tinggal di tempat yang minim pencahayaan atau gelap. Entity 12, The Humanoid on level 2, kelas 5. Sesuai namanya, entitas ini wujudnya seperti manusia dan hanya berkeliaran di level 2 backrooms. Wujudnya memang sulit untuk diketahui karena sebagian besar tubuhnya berwarna hitam gelap. Entitas ini bisa berpindah-pindah tempat di level 2 secara teleport, sampai dia bisa menemukan orang yang terjebak di level 2 dan mengejarnya. Dia akan terus mengejar sampai bisa menangkap orang tersebut. Dan kalau udah ketangkap oleh entitas ini, nasib orang tersebut tidak diketahui lagi. Dia akan menghilang begitu saja. Ada yang bilang dia dibawa ke sebuah level backrooms yang belum ditemukan. Entity 13, Red, kelas 6. Entitas ini merupakan salah satu makhluk yang paling berbahaya yang ada di backrooms. Bentuknya seperti hewan berkaki 4 dan berukuran 2 kali lebih besar dari manusia dewasa. Ada yang bilang Red ini asalnya dari sebuah level yang mirip neraka di backrooms. Ada yang bilang juga kalau dia adalah anjing dari neraka. Yang pasti jika Red melihat kalian, dia akan terus mengejar kalian sampai dapat guys. Kalau ketangkep oleh Red, cuma 2 kemungkinannya. Kalian akan langsung dimangsa atau kalian akan dijadikan mainannya untuk selama-lamanya hingga kalian tidak dapat selamat lagi. Red ini cukup langka juga penampakannya guys, tapi dia pernah terlihat ada di hampir semua level backrooms. Entity 14, Hydrolytis Plague, kelas 5. Entitas ini berukuran seperti bakteri, hampir tidak bisa dilihat oleh mata manusia normal. Biasanya dia ada di genangan air yang sudah tercemar. Dia bisa masuk ke tubuh orang yang menyentuh air itu atau meminumnya. Kalau bakteri ini sudah masuk ke dalam tubuh orang, dia perlahan akan menghancurkan tubuh itu dari dalam, hingga tidak tersisa lagi. Biasanya air yang berisi entitas ini berwarna kemerah-merahan jika dikasih cahaya senter. Belum ditemukan obat dari entitas ini, jadi kalau udah masuk ke tubuh, auto nggak bakalan selamat pasti guys. Entity 15, Bloodstalkers, kelas 4. Entitas ini bentuknya seperti serangga raksasa, mirip campuran laba-laba dan gurita. Karena lengannya itu sangat banyak guys, sifatnya juga seperti laba-laba ini ya. Biasanya Bloodstalker sembunyi di kegelapan lalu menjebak mangsanya dengan jaring laba-laba. Kemudian Bloodstalker akan menghisap habis darah dari mangsanya yang dia dapatkan. Tapi entitas ini bisa dijinakan guys dengan memberikan dia sekantong darah. Nanti dia akan nurut sama kalian seperti hewan peliharaan. Oke guys, kira-kira itulah beberapa penjelasan dari entitas yang ada di backrooms. Masih banyak banget guys entitasnya. Jadi gimana, dilanjutin lagi nggak nih? Kalau banyak yang suka ya kita lanjutin lagi nanti di video lainnya. Jangan lupa like dan share video ini ke semua orang ya guys. Bye bye.